Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memberikan presentasi tentang analisa pemberian kredit pada Bank BPR Sinta Bakti di Klaten pada UMKM toko alat kosmetik. Nama kelompok kami yaitu Kris Monika Rizkia, NIM 009, Febi Eka Purwaningsi, NIM 023, Mei Ristiana, NIM 026, Ilmia Rahmawati, NIM 043, Ani Agniatun, NIM 044, dan Rafilah, NIM 051. Di sini terdapat laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi pada tahun 2003 milik toko alat kosmetik. Yang mana laporan neraca tersebut pada sisi aktiva ada aktiva lancar sebesar 10.500.000 dan aktiva tetap sebesar 44.700.000. Dan kemudian di sisi pasiva ada utang sebesar 5 juta dan total ekuitas sebesar 49.200.000. Yang mana jika aktiva dan pasiva ini balance yaitu dengan nilai 54.200.000. Kemudian di laporan laba rugi pada tahun 2003 periode Juli sampai Desember. Di sini penjualannya sekitar Rp109.786.250.000. Kemudian ada harga pokok penjualan sekitar 84 juta. Jika dikurangkan akan mendapatkan laba kotor sebesar 25 juta. Kemudian dikurangi oleh biaya-biaya operasional yang mana nantinya ada laba bersih atau laba usaha sekitar Rp22.848.750. Dari dua laporan keuangan ini kita mempunyai hasil analisis rasio, yang mana hasil analisis rasio ini ada 5 rasio, yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Yang terakhir lever. Yang pertama, rasio likuiditas. Di sini rasio likuiditas yaitu digunakan untuk mempertimbangkan hubungan antara kas dengan aktiva lancar dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Di sini ada dua rasio likuiditas yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Dengan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar dikalikan 100, dan untuk rasio cepatnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikalikan 100, yang mana mendapatkan hasil 210% dan 150% dengan standar rasio Bank BPR tersebut yaitu lebih dari 100%. Jadi kita analisis ini sesuai dengan pemberian kredit Bank BPR tersebut. Yang kedua, analisis solvabilitas, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Di sini yaitu total aktiva dibagi total hutang dikalikan 100, 54.200.000 dibagi 5 juta dikalikan 100%, yang ketemu 1084%. Dan ini sesuai dengan analisa standar rasio bank tersebut, yaitu standarnya lebih dari 150%. Yang ketiga, analisa rasio profitabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Yaitu rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikalikan 100%, yang ketemunya 42,15%. Di mana ini sesuai dengan rasio standarnya Bank BPR tersebut. Kemudian yang keempat yaitu rasio aktivitas.
Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar sih efektivitas perusahaan untuk mengerjakan sumber-sumber dananya yang ditanamkan di dalam piutang maupun dalam persediaan. Di rasio aktivitas ini ada 4, yaitu RTO atau perputaran piutang, ITO atau perputaran persediaan, WTCO atau perputaran modal kerja, dan yang terakhir yaitu rasio perputaran piutang dagang, rasio piutang dagang terhadap penjualan per bulan. Yang pertama perputaran piutang, yaitu piutang dibagi penjualan dikalikan 100. Dikalikan periode, mohon maaf. Yang mana ini 3.500.000 dibagi 109 juta. Ini dari penjualan pada laba rugi dikalikan 180 hari. Yang ketemu 5,73 hari. Yang kedua yaitu ITO atau perputaran persediaan. Persediaan dibagi HPP dikalikan periode, yaitu 3 juta dibagi 84 juta ini yaitu beban HPP yang ada di laporan laba rugi dikalikan 180 hari, ketemu 6,38 hari atau 6 hari. Kemudian WCTO atau perputaran modal kerja, yaitu RTO perputaran piutang ditambah ITO perputaran persediaan, yang mana ketemu 12,11 hari atau 12 hari. Kemudian yang keempat, yang terakhir, rasio piutang dagang terhadap penjualan, yaitu piutang dagang dibagi penjualan per bulan dikalikan 100. 3.500.000 dibagi 18.297.708 dikalikan 100%, ketemunya 19,12%. Yang mana itu semua dari rasio perputaran piutang, persediaan, dan modal kerja kurang dari 90 hari, yang mana 90 hari itu adalah standar rasio pada Bank BPR tersebut. Jadi sesuai dengan standarnya. Untuk yang rasio piutang dagang ini yaitu 19,12%, yang mana rasio standarnya Bank BPR ini kurang dari 50%, jadinya sesuai dengan analisanya. Yang terakhir yaitu analisa rasio leverage, yang mana rasio leverage ini digunakan untuk mengukur kemampuan membayar total utang dengan jaminan total modal sendiri. Di sini ada 2, yaitu TDTER atau total debt to total equity, yaitu 5 juta dibagi 49.200 dikalikan 100 ketemu 10,16%. Dan yang kedua TDTEAR. Ini digunakan untuk mengetahui besarnya bagian dari setiap rupiah total aktiva yang dijadikan jaminan total utang. Dengan rumus total debt dibagi total aset dikalikan 100. Yang mana ketemunya 5 juta dibagi 54.200 dikalikan 100%, yaitu 9,22. Di sini rasio leverage ini standar banknya yaitu kurang dari 100%. Kurang dari 100%, dan ini di leverage ini hanya 10,16 dan 9,22. Jadi ini sesuai dengan standar analisisnya. Untuk hasil interpretasinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita, yaitu Ani Ahniatun. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginterpretasi hasil dari analisis yang telah dijelaskan oleh Mbak Rafilah Maulidiah. Yang pertama adalah likuiditas. Yang pertama adalah analisis current ratio. Dari hasil analisis tersebut menghasilkan
210%. Di sini berarti setiap hutang lancar yaitu 1% dijamin dengan aktiva lancar sebesar 2,10 rupiah. Dan yang kedua, analisis quick ratio yang memiliki hasil 150%, yaitu dapat disimpulkan bahwa setiap hutang lancar sebesar 1 rupiah dijamin dengan aktiva yang lebih liquid, yaitu 1,50 rupiah. Yang kedua adalah analisis solvabilitas, dan yang telah disampaikan mendapatkan hasil 1084%. Di sini berarti setiap total hutang 1 rupiah dijamin dengan total aktiva 10,84 rupiah. Yang ketiga adalah analisis profitabilitas yang memiliki hasil sebesar 42,15%, yaitu setiap 1 rupiah dari total aktiva menghasilkan keuntungan sebesar 0,42 rupiah. Yang keempat adalah analisis aktivitas. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu RTO atau Receivable Turnover Ratio, dan menghasilkan 5,73 hari, dan dapat disimpulkan dalam satu periode rata-rata dana yang tertanam dalam piutang 5 hari. Yang kedua adalah ITO atau Inventory Turnover Ratio sebesar 6,38 hari, yaitu dalam periode dana yang tertanam dalam persediaan di gudang rata-rata adalah 6 hari. Yang ketiga adalah WCTO atau Working Capital Turnover Ratio sebesar 12,11 hari. Dalam periode rata-rata dana yang tertanam dalam modal kerja yaitu adalah 12 hari. Yang keempat adalah rasio piutang dagang terhadap penjualan per bulan sebesar 19,12%. Di sini dapat disimpulkan bahwa piutang yang terjadi dalam satu periode sebesar 19,12% dari penjualan per bulan. Yang terakhir adalah rasio keuangan leverage. Di sini terdapat 2 analisis, yaitu TDTER, yaitu Total Debt to Total Equity Ratio, dan TDTAR atau Total Debt to Total Asset Ratio. Yang pertama, Total Debt to Total Equity Ratio sebesar 10,16%. Di sini dapat disimpulkan bahwa dalam 0,10 rupiah dari total modal digunakan untuk menjamin hutang. Yang selanjutnya adalah TDTAR sebesar 9,22%. Dapat disimpulkan bahwa dalam 0,09 rupiah dari total aktiva digunakan untuk menjamin hutang. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ilmia Rahmawati. Terima kasih. Standar rasio keuangan. PT BPR Sinta Bakti Wedi. Rasio keuangan yang pertama ada likuiditas, yaitu kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Yang dibagi 2, yaitu yang pertama ada current ratio dengan standar rasio lebih dari sama dengan 100%. Yang kedua adalah quick ratio dengan standar rasio lebih dari 100%.
Yang kedua adalah solvabilitas, yaitu kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek atau jangka panjang, yaitu dengan standar rasio lebih dari 150%. Yang ketiga ada profitabilitas, yaitu untuk mengukur perusahaan dalam memperoleh laba profit, yaitu dengan standar rasio lebih dari 15%. Yang keempat ada aktiva. Aktiva ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada RTO, yaitu Receivable Turnover, dengan standar rasio kurang dari 90 hari. Yang kedua ada ITO, Inventory Turnover, dengan standar rasio kurang dari 90 hari. Yang ketiga ada WCTO, yaitu Work Capital Turnover, dengan standar rasio kurang dari sama dengan 90 hari. Yang keempat yaitu ada rasio piutang dagang terhadap penjualan per bulan, yaitu dengan standar rasio kurang dari sama dengan 50%. Yang kelima ada leverage, yaitu meningkatkan return atau keuntungan, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama ada TDTER, Total Debt atau Total Equity Ratio, dengan standar rasio kurang dari sama dengan 100. Yang kedua ada TDTAR dengan standar rasio kurang dari sama dengan 100. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Meristiana Sari. Selanjutnya adalah hasil analisis pemberian kredit. Terdapat ROA atau Return on Asset. Di sini didapatkan dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset kemudian dikalikan 100% dan ditemukan hasilnya sebesar 4,22%. Selanjutnya adalah ROI atau Return on Equity. Dapat dihasilkan dengan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dan dikalikan 100% dengan hasil 4,64%. Selanjutnya ada rasio lancar, didapatkan dengan hasil aktiva lancar dibagi hutang lancar perusahaan. Didapatkan dengan hasil 2,10. Untuk selanjutnya adalah rasio quick, dapat dihasilkan dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi hutang lancar perusahaan. Dapat dihasilkan dengan 1,40. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perputaran piutang. Perputaran piutang dengan rumus penjualan dibagi rata-rata piutang. Dengan penjualan sebesar 100.9.786.250 dibagi rata-rata piutang sebesar 3.500.000 sama dengan 31,37. Dan perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan dengan harga pokok penjualan sebesar Rp84.537.500 dengan rata-rata dibagi rata-rata persediaan yang sebesar Rp3 juta sama dengan 28,18. Perputaran hutang dengan rumus pembelian dibagi rata-rata piutang. Pembelian dibagi rata-rata hutang. Pembelian sebesar 6.500.000 dibagi rata-rata hutang sebesar 5 juta sama dengan 1,30. Rata-rata piutang 365 hari. Perputaran piutang 365 hari dibagi 31,37 sama dengan 12. Rata-rata umur persediaan 365 dibagi 28,18 sama dengan 13. Rata-rata umur hutang sama dengan 36 dibagi 1,30 sama dengan 281.
Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Monika. Baik, kesimpulan dari hasil analisis pemberian kredit pada toko alat make up di Klaten pada Bank BPR Sinta Bakti adalah yang pertama, kemampuan toko alat make up dalam memenuhi hutang lancar dari Aktiva Lancar cukup baik, yaitu 200% selama 1 tahun terakhir. Dan yang kedua, dalam 1 tahun terakhir, kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan Aktiva Lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka panjang dan pendeknya cukup bagus, yaitu 140%. Dan yang ketiga, jadi toko alat make up Klaten layak untuk diberikan kredit pinjaman oleh Bank BPR Sinta Bakti Klaten. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.